sebagai mitra politis Bapak Gubernur dan kami di DPRD, khususnya fraksi PD Perjuangan, kami menganggap kita tetap bersahabat. Akhir kawan, kami mau berbantu pimpinan. Jakarta adalah ibu kota, warganya sangat bineka. Walaupun selama ini Bapak Gubernur kita banyak berbeda, tetapi persaudaraan kita tetap terjaga. Terima kasih. Rapat DPRD dan hadirin yang kami hormati, secara berturut-turut telah kita dengarkan bersama pelaksanaan pembacaan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatan berakhir pada tahun 2022, serta penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama memimpin Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Akhirnya selesai sudah rapat paripurna Dewan yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup. Ya, jadi alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang memberikan pengumuman, dan kita sudah dengar pengumumannya, sekaligus itu bahan untuk proses administrasi bagi pengusulan pemberhentian gubernur. Jadi kita ikuti saja prosesnya, ini bagian dari proses administrasi yang harus dikerjakan dan berlangsung di semua provinsi termasuk di Jakarta, dan kita apresiasi atas kehadiran teman-teman Dewan di dalam rapat paripurna. Itu saja dari saya, tidak ada lagi yang lain. Cukup. Pak Gubernur, rencana yang akan dilakukan Pak setelah rapor hari ini Pak? Saya masih bergerak sampai 16 Oktober. Apa nih Pak yang akan dikerjakan kira-kira Pak? Biasanya saja masuk doorstop. Oke. Masuk kita semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia, dan gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai gubernur, wakil gubernur mengerjakan tugasnya sebagai gubernur sampai masa jabatan berakhir. Dan tadi pun disebutkan bahwa masa jabatan itu berakhir tanggal 16 Oktober. Itu kaitan dengan pilkada. Ini nggak ada pilkada. Begini aja, kami menjalankan tugas sampai akhir. Yang mau berdebat soal hukum silahkan para ahli hukum untuk berdiskusi. Ya, saya akan menjalankan tugas sampai akhir, yaitu tanggal 16 Oktober. Ya. Pak izin Pak. Saya tidak akan mendiskusikan itu di sini. Tadi diberikan usulan kan? Usulannya nanti diperhatikan. Tentu diperhatikan. Bagaimana usulan dari ketua DPRD? Pasti diperhatikan. Pak Gubernur izin Pak. Kan masih ada yang diresmikan satu-satu. Nanti Anda lihat satu-satu. Kalau disampaikan semua di sini ada surprise. Pak izin Pak, terkait dengan hacker Biorka itu kan sudah mempublikasikan data-data pribadi Pak Anies, itu gimana Pak? Iya, sayang. Itu gimana tuh Pak? Nomor itu pendudukannya salah. nomor HP-nya gimana Pak? HP-nya sudah salah. Berarti salah semua ya Pak? Datanya yang salah yang mana tuh? Datanya salah. Pak Anies setelah 16 Oktober apakah sudah ada langkah atau agenda yang akan dilakukan Pak? Sekarang baru 13 September. Ancang-ancangnya kejauhan. Bilang katanya bahwa jangan membuat kebijakan strategis di akhir jabatan ini gimana? Kita sekarang ini masih bertugas sebagai gubernur, ada yang dirubah.
Jadi dijalankan sampai tanggal 16 Oktober. Bahkan pembahasan dengan Dewan itu masih berjalan. Jadi pembahasan Dewan antara jajaran masih berjalan, antara ini kita masih ada rapat-rapat juga dengan Dewan. Jadi semua masih berjalan seperti biasa. Ini pernyataan Ini Pak adalah hal administratif. Terkait dengan pernyataan lebih baik Anda cross check dengan ahli hukum. Pak, soal PJ Gubernur ada nama Pak Manula masuk bursa, ada mungkin pesan yang disampaikan pada atau titipan program yang belum terselesaikan agar dilanjutkan. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi apa yang dibutuhkan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang menghormati. Ada ketentuan pergub, ada keplu, itu semua yang harus dipegang siapapun yang nanti bertugas. Jadi menurut saya sebagai pejabat yang selesai, sampaikan bahwa ini semua sudah diselesaikan. Kewenangan ada pada pejabat yang berikutnya. Di situ penghormatan kita pada sistem. Jadi bukan malah saya nitip pesan A, B, C, D, F, G. Biarlah pesan itu lewat institusi. Gitu ya. Bapak kan sudah melakukan RDP, menghormati dijawab oleh PJ Gubernur. Apakah di sana ada program Bapak yang masuk ke RDP? Semua adalah program rakyat Jakarta. Ini bukan program pribadi. Semua yang ditetapkan sebagai RPJ. Waktu itu yang namanya RPJMD, sekarang namanya RPD. Itu adalah program yang disepakati oleh rakyat Jakarta melalui melalui proses di DPRD dan eksekutif. Jadi tidak ada yang namanya program pribadi. Ini adalah program rakyat Jakarta yang ditetapkan lewat perda. Gitu ya. Pak, kalau ada RPD Pak, belum ada penol Pak. Ada penol, targetnya kan 10.000 tapi baru 2.000 kan baru 2.000 Pak. Tapi Bapak sebulan lagi selesai. Nah, cukup kali ya. Pak. Sebagai mitra politis Bapak Gubernur dan kami DPRD, khususnya fraksi PDI Perjuangan, kami menganggap kita tetap bersahabat. Akhir kata, kami mau berbantu pimpinan. Jakarta adalah ibu kota, warganya sangat bineka. Walaupun selama ini Bapak Gubernur kita banyak berbeda, tetapi persaudaraan kita tetap terjaga. Terima kasih. Rapat PPD dan hadirin yang kami hormati. Secara berturut-turut telah kita dengarkan bersama pelaksanaan pembacaan pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatan berakhir pada tahun 2022 serta penandatanganan berita acara rapat paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta. Pengumuman pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Izinkan kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta mengucapkan terima kasih atas pengabdian selama memimpin Provinsi DKI Jakarta yang lebih baik. Akhirnya selesai sudah rapat paripurna Dewan yang pertama dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Rapat paripurna ini kami nyatakan ditutup. Ya, jadi alhamdulillah kita tadi sudah sama-sama mengikuti rapat paripurna DPRD DKI Jakarta yang memberikan pengumuman dan kita sudah dengar pengumumannya sekaligus itu bahan untuk proses administrasi bagi pengusulan pemberhentian gubernur. Jadi kita ikuti saja prosesnya, ini bagian dari proses administrasi yang harus dikerjakan dan berlangsung di semua provinsi termasuk di Jakarta. Dan kita apresiasi
atas kehadiran teman-teman dewan di dalam rapat paripurna. Itu saja dari saya, tidak ada lagi yang lain. Cukup. Pak Gubernur, rencana yang akan dilakukan Pak setelah rapor hari ini Pak? Saya masih bergerak sampai 16 Oktober. Apa nih Pak yang akan dikerjakan Pak kira-kira Pak? Biasa saja, termasuk doorstop. Oke. Termasuk kita semua kegiatan masih berjalan seperti biasa. Karena ini adalah proses administrasi yang harus dikerjakan oleh DPRD di seluruh Indonesia, dan gubernur pun masih mengerjakan tugasnya sebagai gubernur, wakil gubernur mengerjakan tugasnya sebagai gubernur sampai masa jabatan berakhir. Dan tadi pun disebutkan bahwa masa jabatan itu berakhir tanggal 16 Oktober. Itu kaitan dengan pilkada. Ini nggak ada pilkada. Begini aja, kami menjalankan tugas sampai akhir. Yang mau berdebat soal hukum silahkan para ahli hukum untuk berdiskusi. Ya, saya akan menjalankan tugas sampai akhir, yaitu tanggal 16 Oktober. Ya. Pak izin Pak. Saya tidak akan mendiskusikan itu di sini. Tadi diberikan usulan ya, usulannya nanti diperhatikan. Tentu diperhatikan, karena usulan dari ketua DPRD langsung diperhatikan. Pak Gubernur izin Pak. Kan masih ada yang diresmikan satu-satu. Nanti Anda lihat satu-satu. Kalau disampaikan semua di sini ada surprise. Pak izin Pak terkait dengan hacker Biorka itu kan sudah mempublikasikan data-data pribadi Pak Anies, itu gimana Pak? Iya, sayang. Itu gimana tuh Pak? Nomor itu pendudukannya salah. Nomor HP-nya gimana Pak? HP-nya sudah salah. Berarti salah semua ya Pak? Datanya salah yang mana tuh? Salah. Pak Anies setelah 16 Oktober apakah sudah ada langkah atau agenda yang akan dilakukan Pak? Sekarang baru 13 September. Ancang-ancangnya kejauhan. Bilang katanya bahwa jangan membuat kebijakan strategis di akhir jabatan ini gimana? Kita sekarang ini masih bertugas sebagai gubernur, tidak ada yang dirubah. Jadi dijalankan sampai tanggal 16 Oktober. Bahkan pembahasan dengan Dewan itu masih berjalan. Jadi pembahasan Dewan antara jajaran masih berjalan, antara ini kita masih ada rapat-rapat juga dengan Dewan. Jadi semua masih berjalan seperti biasa. Ini pernyataan ini Pak adalah hal administratif. Terkait dengan pernyataan, lebih baik Anda cross check dengan ahli hukum. Pak, soal PJ Gubernur ada nama Pak Manula masuk bursa, ada mungkin pesan yang disampaikan atau titipan program yang belum terselesaikan agar dilanjutkan. Ini adalah sebuah proses demokrasi. Kita mempercayakan kepada rakyat dalam hal ini karena masanya transisi apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Kita percayakan pada proses. Jadi ini bukan selera pejabat sebelumnya, tapi ini soal proses yang dihormati. Ada ketentuan pergub, ada kebuk, itu semua yang harus dipegang siapapun yang nanti bertugas. Jadi menurut saya sebagai pejabat yang selesai, sampaikan bahwa ini semua sudah diselesaikan. Kewenangan ada pada pejabat yang berikutnya. Di situ penghormatan kita pada sistem. Jadi bukan malah saya nitip pesan A, B, C, D, F, G. Biarlah pesan itu lewat institusi. Gitu ya. Semua adalah program rakyat Jakarta. Ini bukan program pribadi. Semua yang ditetapkan sebagai RPJ. Waktu itu yang namanya RPJMD, sekarang namanya RPD. Itu adalah program yang disepakati oleh rakyat Jakarta melalui proses di DPRD dan eksekutif. Jadi tidak ada yang namanya program pribadi. Ini adalah program rakyat Jakarta yang ditetapkan lewat perda. Gitu ya. Pak, kalau yang soal hukuman penal, Pak. Ada targetnya kan 10.000 tapi baru 2.000 kan baru 2.000 Pak. Tapi Bapak sebulan lagi selesai. Nah, cukup aja ya.
Oh, ya.